فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ke-18. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bab dalil-dalil yang datang yang menunjukkan bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Jadi pada bab yang ke-18 ini ikhwan akan dibawakan adillah tentang salah satu dampak terburuk dari sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya ghulu terhadap orang saleh merupakan sebab kekufuran Bani Adam dan sebab Bani Adam meninggalkan agama mereka. Apa tadi sebabnya? Indah ya Rehan. Ghulu terhadap orang-orang saleh. Kita baca dulu keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah. Wal ghulu huwa mujawazatul hadd bi an yuj'ala lisalihina min huquqillahil khassati bihi syai'. Dan ghulu itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ini makna asal ghulu. Apa itu ghulu? Hamzah? Melampaui batas. Dengan dijadikan untuk orang-orang saleh itu sesuatu dari hak-hak Allah yang khusus. Naam, perhatikan jumlah ini. Bi an yaj'ala lis-salihina min huquqillahil khassati bihi syai'. Apa i'rabnya syai'? Indah ya Badri. Taib sebagai naibul fa'il. Cara mudahnya antum kedepankan bi an yuj'ala syai'un min huquqil khassati min huquqillahil khassati bihi lis-salihin. Nah, kalau seperti ini kan ketemu sudah.
Nah, dengan dijadikan sesuatu dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk siapa? Untuk orang-orang saleh. Ini melampaui batas. Kenapa? Karena orang-orang saleh tidak punya sedikit pun hak dari hak-hak yang khusus untuk Allah. Apa di antara hak yang khusus untuk Allah? Hendak ya putra beribadatan. Nah, ini khusus untuk Allah. Hak khusus untuk Allah yaitu hak beribadatan, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Taib. Fa inna haqqallahi alladzi la yusyarikuhu fihi musyarikun huwal kamalul mutlaqu wal ghinal mutlaqu wat tasarruful mutlaq min jami'il wujuh. Wa annahu la yastahiqqul ibadatu wa ta'alluhu ahadun na'am siwa wa annahu la yastahiqqul ibadata wa ta'alluha ahadun siwahu. Sebab sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyekutuinya satu sekutu pun, yaitu, nah ini kalau ditanya apa hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu satupun padanya, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala satupun dari kalangan makhluknya. Huwa, yaitu yang pertama al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Ini hak Allah. Makhluk mungkin ada kesempurnaan tapi mereka tidak mutlak, karena kesempurnaan makhluk itu nisbi. Kesempurnaan makhluk nisbi. Contohnya akhwan, makhluk dikatakan sempurna ketika apa? Ketika dia memiliki keturunan, ini sempurna. Tapi di sisi yang lain kesempurnaannya adalah bentuk kekurangan. Kenapa? Karena menunjukkan dia butuh. Paham? Nah, makhluk ketika tidak punya keturunan, ini namanya kurang. Tapi itu dari sisi pandang makhluk. Makhluk kalau nggak bisa tidur, ini sempurna atau kurang? Hendak ya. Orang nggak bisa tidur ini orang sempurna atau orang kurang waras? Hah? Orang waras, nggak sehat, bingung malah cari obat untuk bisa tidur. Tapi kesempurnaan tersebut nisbi. Nah, bukan kesempurnaan yang mutlak. Nah, kenapa? Karena menunjukkan dia butuh, menunjukkan dia itu butuh istirahat. Makanya hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyekutuinya satupun dari kalangan makhluknya, yaitu yang pertama al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Maksudnya mutlak yaitu kesempurnaan yang tidak ada sisi kekurangannya sedikit pun. Telah kita contohkan tadi, kesempurnaan yang ada pada makhluk itu kesempurnaan yang tidak mutlak. Kenapa? Karena padanya ada sisi kekurangan. Makhluk dikatakan sempurna kalau punya anak keturunan, tapi ada sisi kurangnya, yaitu kurangnya berarti dia butuh pasangan, butuh bantuan anak. Tidur bagi makhluk kesempurnaan, tapi itu di sisi yang lain merupakan kekurangan. Sedangkan Allah itu al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada sisi kurangnya sedikit pun. Wal ghinal mutlak, dan kekayaan yang mutlak. Nah, hakikat ghina adalah apa? Tidak butuhnya. Nah, sesuatu yang disifati dengan kekayaan itu kepada yang lain.
itu al-ghina. Dan Allah Subhanahu wa taala ghinanya al-ghinal mutlaq. Nah, di mana Allah sama sekali tidak butuh kepada yang lainnya secara mutlak. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ghinanya, kayanya itu kaya yang tidak mutlak, kaya yang masih kurang. Buktinya apa? Tetap dia butuh pada yang lain. Sekaya apapun tidak bisa hidup sendiri. Nah, para bos butuh karyawan dan pekerja. Ini menunjukkan dia butuh. Nah, butuh adanya pembantu. Sedangkan Allah tidak. Kekayaan Allah, sifat kayanya sifat kaya yang mutlak. Tidak butuh sedikit pun kepada yang lain. Makanya Allah tegaskan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-ghani, zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada selainnya, dan kalianlah zat yang fuqara, zat yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wat tasarruful mutlaq min jami'il wujuh. Dan hak untuk apa? Tasarruf secara mutlak. Hak untuk apa? Berbuat secara mutlak dari semua sisinya. Allah boleh untuk berbuat apapun, sedangkan hamba tidak. Nah, dia diberi harta, ikhwan, bukan berarti dia memiliki tasarruf mutlak, semaunya sendiri dia apa? Memperlakukan hartanya. Tidak boleh. Seorang muslim kemudian mengatakan, ini kan uang-uangku, terserah aku mau aku bakar atau aku mau buang. Boleh tidak seperti ini, Akmal? Tidak boleh, walaupun itu uang dia. Kenapa? Karena ada aturan. Ada aturan di dalam syariat. Sedangkan Allah tasarrufnya tasarruf mutlak. Naam, Allah berhak untuk berbuat apapun. Dan semua perbuatan Allah adalah hak dan hikmah, antara keadilan dan kebijaksanaan. Wa annahu la yastahiqul ibadatu wa ta'alluhu ahadun. Nah, wa annahu la yastahiqu al-ibadata wa ta'alluha ahadun siwahu. Dan bahwasanya tidak berhak seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala untuk diberi peribadatan dan dituhankan. Namun dijadikan ilah. Tidak berhak seorang pun. Ini hak yang keberapa? Hak yang keempat. Di antara hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hak untuk diibadahi. Yang keempat hak ini, akhwan, kalau kita perhatikan, ya berporos pada 3 jenis tauhid. Naam, al-kamalul mutlaq wal ghinal mutlaq, kembali kepada tauhid asma wa sifat. Kemudian at-tasarruf mutlaq, kembali kepada tauhid rububiyah. Naam, mencakup penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki dan seterusnya. Kemudian naam, yang keempat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, yaitu apa? Naam, hakul ubudiyah, hak untuk diibadahi, itu adalah kembali kepada tauhid apa? Hanafi, tauhid uluhiyah. Naam, pada siwahu kalian beri komah atau titik, sehingga apa? Naam, tahu berhentinya di mana. Kemudian kata Imam As-Sa'di, faman ghala bi ahadil makhluqin hatta ja'ala lahu nasiban min hadhil asya'a faqad sawa bihi rabbal alamin wa dzalika a'dhamus syirik. Sehingga siapa saja yang melampaui batas terhadap salah seorang dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia menjadikan untuk makhluk tersebut nasiban min hadhil asya,
bagian dari perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini yang dimaksud apa, Iqbal? Yaitu haqqullah alladzi la yusyarikuhu fihi musyarikun. Naam, yaitu siapa saja yang hulu terhadap salah satu dari makhluk-makhluk yang ada sampai-sampai menjadikan untuknya bagian dari perkara-perkara ini, yaitu hak-hak yang khusus bagi Allah yang tidak menyekutuinya satupun, maka faqad sawa bihi rabbal alamin. Sungguh orang yang melakukan seperti itu telah menyamakan Rabbul alamin dengannya. Tayyib. Fadzalika a'dhamu syirik, dan ini adalah sebesar-besar bentuk kesyirikan. Sebagaimana pengakuan mereka apa? Ketika ditanya kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tayyib. Had al-ayah. Tayyib. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Mereka mengakui, demi Allah sungguh kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum, tatkala kami menyamakan kalian, yaitu para syaitan yang diibadai, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Tayyib. Karena hakikat syirik apa? Hakikat syirik itu sendiri telah kita lewati dulu di awal pembahasan pengenalan terhadap syirik. Apa itu hakikat syirik? Nah, yaitu taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Penyamaan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Inilah hakikat apa? Hakikat apa? Alhamdulillah. Hakikat syirik. Diingat-ingat. Nah, taswiyah, penyamaan. Penyamaan Allah, penyamaan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Dan kekhususan Allah ini kembali kepada tiga hal pokok. Kekhususan rububiyah, kekhususan uluhiyah, dan kekhususan asma wa sifat. Tayyib. Kemudian kata Imam As-Sa'di, perhatikan, wa'lam annal huquqa thalathah. Dan ketahuilah bahwasanya hak-hak itu ada tiga macam. Haqqun khasun lillah la yusyarikuhu fihi musyarikun, wa huwa ta'alluhu lahu wa ibadatuhu wahdah la syarikalah, wa raghbatu wal inabatu ilaihi hubban wa khaufan wa raja'a. Yang pertama adalah hak yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutui padanya satu sekutu pun. Yaitu apa? Ta'alluh lahu, yaitu apa? Hak dituhankannya Allah, yaitu dijadikannya Allah sebagai ilah, dan hak peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, serta hak ar-raghbah wal inabah. Ar-raghbah yaitu harapan, inabah ilaih yaitu kembalinya hamba kepada Allah. Hubban wa khaufan wa raja'a, dikarenakan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap yang telah disinggung tadi. Nah, semuanya kalau mau dikumpulkan dari hak-hak yang khusus kepada Allah, kembalinya kepada tiga jenis tauhid. Nah, hak rububiyah, hak uluhiyah, dan hak asma wa sifat. Taib, ada saqat pada cetakan kita, ada kalimat yang penting di sini. Taib, setelah kalimat faman ghala bi ahadil makhluqin
hatta ja'ala lahu nasiban min hadhil asya' faqad sawa bihi rabbal alamin wa dzalika a'dhamu syirik. Kemudian yang jatuh nanti disempurnakan. Nah, dicatat, ditulis dari cetakan lain. Wa man rafa'a ahadan minas salihin fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah biha faqad ghala fihi wa dzalika wasilatun ila syirki wa tarkid din. Nah, kalau kita sudah tahu ya ikhwan, yang hulu melampaui batas kepada makhluk sampai memberikan kepadanya hak yang khusus untuk Allah, maka ini terjatuh dalam syirik. Kemudian siapa saja mengangkat seseorang dari kalangan orang-orang saleh di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh dia telah hulu kepadanya. Cuman belum sampai memberikan kepadanya hak-hak yang khusus bagi Allah. Paham? Maka yang seperti ini merupakan wasilah ila syirik, merupakan sarana, jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan wa tarkid din, dan akan mengarahkan kepada meninggalkan agama ini. Nah, inilah tujuan bab, yaitu bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka adalah hulu terhadap orang-orang saleh. Dan hulu ini terus bertambah, kawan. Awalnya mungkin pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan sarana bisa menjatuhkan dalam syirik. Nah, asalnya perbuatannya bid'ah. Seperti melakukan ziarah jarak jauh. Ziarah ke kubur si fulan, Pak Kiai fulan, seorang dikenal soleh baik. Ziarah, melakukan safar jauh. Awalnya niatannya hanya untuk nengok, mendoakan, tapi sampai tingkatan safar. Tahapan berikutnya menganggap ibadah di situ lebih bagus. Akhirnya baca-baca Quran di sekelilingnya. Ini syirik belum? Belum. Ini kategori masih bid'ah. Nah, meyakini tempat tertentu punya kekhususan, punya barokah, belum sampai syirik. Nah, kemudian generasi berikutnya semakin jahil, akhirnya mintanya kepada si penghuni kubur. Kalau seperti ini sudah jatuh dalam syirik. Paham? Nah, nanti kalimat itu ditambahkan, ditulis di kitab kalian. Nah, kita lanjutkan. Wa'lam anna al-huquqa thalathah. Ketahuilah bahwasanya hak-hak itu ada 3. Taib. Yang pertama adalah haqqun khasun lillah, hak yang khusus bagi Allah. La yusyarikuhu fihi musyarikun, yang tidak menyekutuinya satu sekutu pun. Tidak ada yang menyekutuinya. Ini kembali kepada hak rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua, wa haqqun khasun lirrusul, dan hak yang khusus untuk para rasul. Ini jenis hak yang kedua, hak yang khusus untuk para rasul. Wa huwa tauqiruhum wa tabjiluhum wal qiyamu bihuquqihim al khassah, yaitu tauqir, menghormati mereka, wa tabjil, dan memuliakan mereka, serta menunaikan hak-hak mereka yang khusus. Taib, yang terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul dalam kalimat ringkas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usulul Tsalatsa. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kalimat ini akhwan ringkas tapi mencakup hak-hak yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati semua perintahnya dan membenarkan semua khabar-khabar beliau, dan mentaati dan meninggalkan larangan-larangan beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau.
Ini hak yang kedua. Apa itu hak yang kedua? Siapa ini? Hanif. Hak yang khusus untuk Rasul. Taib. Kemudian yang ketiga, wa haqqun mushtarakun. Dan hak yang mushtarak, hak yang apa? Yang sama-sama dimiliki oleh Allah dan para Rasul. Nah, hak Allah dan hak para Rasul yang mushtarak. Wa huwa al-imanu billahi wa rusulih, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya, sama-sama harus diimani. Wa ta'atullahi wa rusulih, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Taib. Wa mahabbatullahi wa mahabbatu rusulih, dan kecintaan kepada Allah serta kecintaan kepada Rasul-Rasulnya. Taib. Sama-sama Allah berhak untuk dicintai, Rasul juga berhak untuk dicintai. Ini namanya hak mushtarak. Taib. Walakin akan tetapi hadhihi lillahi aslan walir rusuli tabi'an lihaqqillah, atau taba'an lihaqqillah. Akan tetapi hak-hak ini, hak-hak yang mushtarak ini, nah, untuk Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Jadi asalnya yaitu hak Allah. Dan hak itu diberikan kepada Rasul karena mengikuti hak Allah. Dikarenakan Allah lah yang menetapkan mereka sebagai Rasul dan menetapkan kewajiban untuk kita mencintai mereka, beriman kepada mereka dan taat kepada mereka. Paham? Sehingga asalnya itu adalah hak Allah. Kemudian apa? Nah, menjadi hak Rasul taba'an lihaqqillah. Baik. Nah, untuk bisa membedakan tiga hak ini butuh ilmu. Nah, fa ahlul haqqi ya'rifuna al-furqana baina hadhihi al-huquqi thalathah. Nah, dan ahlul haq mereka mengetahui perbedaan antara tiga hak ini, mana yang hak khusus untuk Allah, mana yang khusus untuk Rasulullah, dan mana yang merupakan hak Allah dan juga hak Rasulnya. Paham? Fayakumuna bi'ubudiyatillahi wa ikhlasid dinillah, wa yakumun bihaqqi rusulihi wa awliyaihi ala ikhtilafi manazilihim wa maratibihim. Sehingga ahlul haq, orang-orang yang mendapatkan taufik untuk berjalan di atas kebenaran, mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka menunaikan peribadatan kepada Allah dan mengikhlaskan amalan untuk Allah semata, dan sekaligus mereka menunaikan hak Rasul-Rasulnya dan para wali-wali Allah, naam, sesuai dengan perbedaan kedudukan dan tingkatan-tingkatan mereka. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang bagus, ikhwan, terkait bab ini. Bagaimana dampak hulu terhadap orang-orang saleh, naam, yang asalnya ketika melampaui batas dalam memberikan hak kepada mereka merupakan sarana yang mengantarkan kepada syirik. Dan terus kalau sudah hulunya mencapai tingkatan parah, kemudian memberikan hak yang khusus untuk Allah kepada orang-orang soleh, itu akan terjatuh dalam syirik. Adapun dalil-dalil insyaallah kita baca pada matan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la